Selanjutnya, pada bilangan bulat ini atau teori bilangan ini ada yang namanya teorema Euklidean. Teorema Euklidean ini sebuah teorema yang ditemukan oleh Euclid, di mana dia menjamin bahwa apabila ada dua buah bilangan bulat m dan n, di mana n-nya lebih besar dari 0, maka kalau m dibagi dengan n akan terdapat dua buah bilangan unik. Ya, akan terdapat dua buah bilangan unik Q dan R, sedemikian sehingga kita bisa membentuk M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan syarat R-nya itu lebih besar dari 0 dan R lebih besar atau sama dengan 0 dan R itu lebih kecil dari N. Jadi begini, ini yang disebut dengan teorema Euclid ya, sampai di sini. Dari sini sampai yang ini. Oke, kita beri warna ya. Oke, ini dia teorema Euclid. Jadi, kalau ada dua buah bilangan, ada m dan n, n-nya lebih besar dari 0, m di sini pembagi bilangan yang dibagi. Ya, kalau ada dua bilangan m dan n, maka bisa dipastikan akan ada bilangan unik. Unik itu artinya sebuah, hanya sebuah, tidak ada lebih dari itu. Berarti jawabannya unik ya, ada Q dan ada R dan hanya itu saja, tidak ada nilai Q dan R yang lainnya. Dan bisa kita sebut atau bisa kita buat menjadi bentuknya M sama dengan N dikali Q ditambah R, tapi dengan susunan atau dengan syarat bahwa R-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan R-nya lebih kecil dari N. Nah, jadi ini dia bentuk teorema Euclid tadi, bahwa M ya, hapus dulu. Oke. Nah, ini kalau ada M dibagi N, maka pasti ada Q dan R ya, pasti ada Q dan R. Oke, sedemikian sehingga bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan syarat R-nya lebih besar sama dengan 0 dan R-nya lebih kecil dari N. Nah, M yang di sini kita sebut sebagai bilangan yang dibagi. Nah, kemudian N-nya ini pembagi. Oke, kemudian Q di sini hasil bagi. Kemudian R-nya di sini ini sisa. Nah, syaratnya sisanya itu pasti positif, lebih besar dari 0, atau sisanya itu harus sama dengan 0, artinya tidak punya sisa. Dan sisa itu harus lebih kecil daripada N, daripada pembagi. Kenapa? Karena kalau dia lebih besar daripada pembaginya, maka masih bisa menghasilkan hasil bagi ya. Oke, inilah dia syaratnya. Nah, kemudian kita lihat ada contoh, misalnya 1987 dibagi dengan 97. Nah, kita buat yang baru ya pennya. 1987 kita bagi dengan 97, atau sama apa enggak dengan soal tadi, dibagi dengan 97. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Bagaimana cara kita menuliskan pembagian ini dalam bentuk teorema Euclid ya, dalam bentuk teorema Euclidnya. Oke, maka kita nyatakan dulu bahwa ini pastinya bilangan yang dibagi atau dalam simbol M, dan ini pembaginya dalam simbol N. Maka kita cari saja dulu 1987 kita bagi dengan 97, hasilnya berapa. Kita silakan gunakan kalkulator ya untuk mempercepat pengerjaannya. Kita bagi dengan 97, hasilnya 20, sekian. Oke, berarti kita punya bilangan bulat sebagai hasil baginya itu 20. Nah, kemudian kalau kita kalikanlah selanjutnya 20 dikali 97 itu hasilnya 20
dikali dengan 97, maka akan menghasilkan 1940. Nah, selisihnya dengan 1987 berarti sisanya 47 ya. Oke. Berarti sini sudah kita pahami bahwa di sini adalah bukan, yang ini adalah hasil bagi. Kemudian yang di sini adalah sisanya. Nah, bagaimana cara kita membentuk si teorema Euclid ini? Tentu saja kita harus bisa memastikan atau membentuk bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah R, tapi syaratnya R-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari N. Nah, M-nya di sini adalah 1987 sama dengan N-nya itu ada 97 dikali dengan Q-nya, hasil baginya kita dapatkan dia 20 ya, 20 ditambah dengan sisanya 47. Nah, di sini sisanya 47. Apakah itu memenuhi syarat bahwa dia lebih besar atau sama dengan 0? Ya, benar. Ya, kemudian apakah memenuhi syarat bahwa dia harus lebih kecil daripada pembaginya, yaitu 97? Ya, benar. Nah, maka inilah bentuk penulisan pembagian dalam bentuk teorema Euclid yang benar untuk pembagian 1987 dibagi dengan 97. Ini dia. Bisa dipahami ya.